Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dengan saya, Abeb Jenal Mustafa, konselor di SMA 1 Singaparna. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat mengenai ketidakhadiran siswa di kelas. Ini banyak sekali masalah-masalah ini muncul. Mengapa ini terjadi? Dan ini kiranya perlu diidentifikasi eh, hal-hal yang terkait dengan ketidakhadiran siswa di kelas. Kalau kita lihat deskripsi masalah, saya melihat pada di suatu hari, di hari Kamis di bulan Desember tahun 2022, ada peristiwa yang terjadi di kelas 10 MIPA 4, yaitu siswa yang mengalami sering mendapat teguran. Teguran ini berasal dari rekan guru pengajar, dari guru pengajar di kelas MIPA 4 ini. Indikasi siswa yang tersebut, yang pertama, siswa tersebut sering tidak masuk pada mata pelajaran biologi, fisika, kimia, matematik, dan bahasa Inggris. Yang kedua, indikasi yang kedua adalah siswa tersebut sering mengantuk di kelas saat pembelajaran. Saat berlangsung pembelajaran, ini sulit fokus pada pembelajarannya. Yang ketiga, siswa tersebut pulang saat pelajaran kedua dan seterusnya. Sehingga pada mata pelajaran tertentu, siswa tersebut tidak bisa mengikutinya dengan alasan dia sulit untuk konsentrasi. Yang keempat, sering mengungkapkan ketidakjujuran kepada guru mata pelajaran. Yang kelima, tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Kalau kita melihat dari apa penyebab akar permasalahan yang terjadi, berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang muncul di antaranya, bahwa siswa tersebut sering tidak masuk pada mata pelajaran biologi, fisika, kimia, matematika, dan bahasa Inggris. Mengapa ini terjadi? Apakah memang kesulitan di dalam berhitung atau ada hal-hal lain yang terjadi pada diri siswanya? Yang kedua, siswa tersebut sering mengantuk di kelas saat pembelajaran. Saat pembelajaran di kelas, guru sedang menerangkan, siswa tersebut mengantuk gitu ya, dan berlangsung sehingga sulit fokus pada pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, siswa tersebut bergegas pulang ke rumahnya dengan alasan malas untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Yang kelima, yaitu sering mengungkapkan ketidakjujuran kepada guru mata pelajaran yang berkaitan dengan ketidakmampuan dari siswa tersebut. Yang kelima, yaitu tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Seperti apa alternatif solusinya? Saya sebagai guru konselor di sekolah bersama wali kelas melakukan home visit ke orang tua siswa ke rumahnya. Yang kedua, konselor dan wali kelas menceritakan tentang keadaan siswa yang bersangkutan mengenai ketidakhadiran di kelas. Yang ketiga, konselor dan wali kelas mengajak orang tua untuk terus memantau siswanya dalam aktivitas kegiatan keseharian, baik di sekolah maupun di saat ada di rumahnya. Konselor memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dengan menerapkan teori rasional emotif, yaitu bagaimana menerapkan cara berpikir positif dalam setiap aspek kehidupan dan cara melakukan tindakan. Dari alternatif tersebut, maka akan diperoleh hasil pemecahan masalahnya. Hasil konseling yang dilakukan secara individu diantaranya terdapat perubahan cara pandang siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, yang tadinya dengan cara pandang negatif berubah menjadi cara pandang positif. Yang kedua, siswa lebih tenang dalam mengungkapkan ide gagasan dalam diskusi. Yang ketiga, siswa kelihatan lebih dewasa dalam berperilaku. Yang keempat, nampak lebih percaya diri dalam keseharian. Yang kelima, bisa berkolaborasi dengan konselor, dengan wali kelas, dan orang tua. Yang keenam, nampak semangat untuk belajar di sekolah. Dan yang ketujuh, ya disiplin saat masuk sekolah dan saat pulang sekolah. Jadi hasil layanan individu ini kiranya terjadi perubahan pada dirinya, sehingga pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh konselornya dianggap berhasil. Seperti itu yang bisa saya ceritakan. Kemudian sumber rujukan
atau solusi pemecahan masalah. Sumber rujukan yaitu buku konseling dan psikoterapi karya Gerar Korey, diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta tahun 1998. Demikian pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.